Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Andrana Putri, NIM 102. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan bahan ajar yang sudah saya susun, yaitu modul pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 SMP. Tujuan pembuatan bahan ajar modul yaitu 1. Agar peserta didik dapat belajar mandiri. Yang kedua, agar peserta didik dapat mengukur tingkat kemampuan peserta didik dalam menguasai pembelajaran. Yang ketiga, dan agar siswa dapat memahami materi yang sudah diajarkan pada masa pandemi. Alasan saya memilih bahan ajar modul yaitu karena praktis dan mudah diakses dan diunduh oleh peserta didik pada masa pandemi saat ini. Harapan saya dalam membuat modul yaitu mempermudah pembelajaran dan mempermudah peserta didik dalam memahami pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Andrana Putri, NIM 102. Di sini saya akan menjelaskan modul yang saya buat, yaitu modul pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 yang berjudul teks deskripsi. Pada bab 1 ada pendahuluan yang berisikan tentang definisi teks deskripsi. Kegiatan pembelajaran yang terdapat pada materi ini yaitu 1. Pengertian teks deskripsi, 2. Ciri-ciri teks deskripsi, 3. Struktur teks deskripsi, dan 4. Kebahasaan teks deskripsi. Selanjutnya ada prasyarat. Di dalam pembelajaran materi ini tidak ada prasyarat yang harus peserta didik miliki sebelum memulai pembelajaran ini. Yang ketiga ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar pada modul ini yaitu mengidentifikasikan informasi dalam teks deskripsi tentang objek, seperti sekolah, tempat, wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Tujuan 1. Siswa mampu menjelaskan pengertian teks deskripsi secara tepat. 2. Siswa mampu menjelaskan ciri umum teks deskripsi secara tepat. 3. Siswa mampu menjelaskan struktur teks deskripsi. Dan keempat, siswa mampu menjelaskan kebahasaan teks deskripsi. Adapun rujukan sumber pembelajaran bisa dilihat pada layar. Selanjutnya ada panduan belajar. Panduan belajar yaitu bacalah uraian materi dengan seksama pada modul ini. Kerjakan soal yang ada pada modul ini. Dan setiap akhir kegiatan pembelajaran akan ada penilaian dan tindak lanjut. Nilai minimal untuk setiap kegiatan pembelajaran adalah 80%. Jika hasil penilaian belum mencapai nilai minimal tersebut, maka peserta didik harus membaca materi dan mengerjakan kembali penilaian sampai mencapai nilai minimal. Cek kemampuan. Pada awal pembelajaran, siswa diberi tugas untuk memahami pengertian teks deskripsi, ciri umum teks deskripsi, struktur teks deskripsi, dan kebahasaan yang digunakan dalam teks deskripsi. Adapun tujuan dalam pembuatan modul ini yaitu agar peserta didik dapat belajar secara mandiri. 2. Agar peran peserta didik peserta didik tidak terlalu dominan dan otoriter dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, melatih kejujuran peserta didik. Dan yang keempat, mengakomodasi berbagai tingkat dan kecepatan belajar peserta didik. Yang kelima, agar peserta didik mampu mengukur sendiri tingkat penguasaan materi yang telah dipelajari. Bab kedua ada pembelajaran yang berisikan tentang A. Rencana belajar siswa. 1. Siswa dapat menjelaskan pengertian teks deskripsi dengan benar. 2. Siswa dapat menjelaskan dan memahami ciri-ciri umum teks deskripsi. 3. Siswa dapat menjelaskan struktur teks deskripsi. Dan keempat, siswa dapat menjelaskan kebahasaan yang terdapat pada teks deskripsi. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan belajar yaitu rangkuman materi tentang teks deskripsi. Teks deskripsi yaitu teks yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci. Dan pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan sendiri sesuatu yang dideskripsikan oleh penulis. Dengan demikian, pembaca memperoleh kesan mendalam terhadap tulisan tersebut. Selanjutnya ada ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan suatu objek.
Yang kedua, melibatkan kesan indera sehingga gambaran objek semakin jelas dan konkret. Yang ketiga, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri objek yang diamati penulis. Dan yang keempat, menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci seperti warna, bentuk, ukuran, dan keadaan suatu objek tersebut. Selanjutnya ada struktur teks deskripsi. Yang pertama, judul. Judul adalah untuk mengetahui apa isi dari teks deskripsi tersebut. Yang kedua, identifikasi, merupakan kalimat pengantar mengenai apa yang akan dijelaskan pada teks deskripsi. Yang ketiga, deskripsi bagian atau klasifikasi, yaitu berisikan tentang urutan atau bagian-bagian dari pembahasan topik yang akan dibahas secara rinci dan jelas. Yang keempat, ada penutup atau kesan, yaitu kesimpulan atau sebuah rangkuman dan penjelasan yang disampaikan dalam mendeskripsikan objek. Selanjutnya ada kebahasaan teks deskripsi, yaitu ada kata umum dan kata khusus. Kata umum yaitu kata yang luas ruang lingkupnya dan dapat mencakup banyak hal. Kata umum juga bisa disebut dengan hipernim. Dan kata khusus yaitu kata yang ruang lingkupnya serta cakupan maknanya lebih sempit dibanding dengan kata umum. Ada beberapa contoh kata umum dan kata khusus. Di antaranya, kata umum indah dan kata khusus elok, molek, cantik, menawan, menakjubkan, dan manis. Yang ketiga ada kata depan di dan huruf kapital. Kata depan merupakan kata yang terletak tepat di depan kata benda, sifat, atau keterangan. Keempat ada kata majas. Majas merupakan gaya bahasa yang sifatnya kiasan atau bermakna konotasi. Kata kiasan adalah kata yang artinya indah tetapi tidak menggambarkan makna yang sesungguhnya, hanya sekedar kiasan dari makna. Kata kiasan dipakai untuk memberi rasa keindahan dan penekanan pada hal yang akan disampaikan. Di dalam modul ini terdapat contoh teks deskripsi tentang protokol kesehatan saat pandemi COVID-19. Dapat dilihat pada layar, ada contoh teks deskripsi. Di dalam modul terdapat tugas dan LKS. Tugas yang diberikan kepada siswa untuk dikerjakan, dan LKS adalah yang berisikan tentang soal-soal yang diberikan kepada siswa untuk mengukur kemampuan siswa setelah mengikuti pembelajaran. Di dalam modul ini terdapat petunjuk pengembangan pembelajaran. Petunjuk pengembangan pembelajaran adalah kompetensi dasar keterampilan memahami teks deskripsi pada siswa kelas 7 SMP. Dalam standar kompetensi dasar tersebut terdapat kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa, yaitu memahami teks deskripsi yang disampaikan secara lisan atau tulisan. Bab 3 ada evaluasi, yang berisikan tentang maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan adalah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran dan yang berakhir dengan pengembalian keputusan atau evaluasi untuk mengukur dan menilai hasil belajar selanjutnya. Adapun tujuan yaitu 1. Untuk melihat perkembangan atau kemampuan siswa setelah mengikuti pembelajaran. Yang kedua, untuk memotivasi siswa agar memperbaiki dan meningkatkan pemahamannya. Yang ketiga, untuk mencari dan menemukan faktor penyebab keberhasilan dan ketidakkeberhasilan siswa dalam pembelajaran. Dan adapun teknik penilaian dapat dilihat pada layar, dan ada kriteria penilaian juga. Ada juga keterangan atau skor yang didapatkan untuk menilai kemampuan siswa atau nilai akhir. Yang keempat ada penutup yang berisikan tentang tindak lanjut dan harapan. Tindak lanjut yaitu jika telah mendapatkan nilai lebih dari 80 dan mampu menyimpulkan materi, maka peserta didik dapat melanjutkan pembelajaran berikutnya. Tetapi jika jawaban masih kurang dari 80, silakan membaca ulang materi dan soal yang tersedia sampai peserta didik dapat memenuhi target yang ditetapkan. Dan harapan, modul ini adalah salah satu bahan ajar. Dengan adanya modul ini, semoga peserta didik dapat memahami isi materi yang terdapat di dalamnya dan menambah wawasan untuk peserta didik. Semoga modul ini dapat menyajikan materi pembelajaran secara menarik dan menyenangkan, dan dapat bermanfaat bagi yang membaca. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.